Mohon perhatian kepada para hadirin yang mengikuti persidangan secara daring. Dimohon bersikap tertib, tenang, tidak berlalu lalang, tidak makan dan minum, serta tidak merokok. Kepada para hadirin yang mengikuti persidangan secara langsung, dimohon tetap memakai masker. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara 64 Kabupaten Pesisir Selatan dan 65 Kabupaten Sijunjung dengan agenda penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Pemohon nomor 64 dipersilakan memperkenalkan siapa yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan hari ini hadir saya Hanki Mustaf Sabarta. Pemohon. Oh, pemohon Yang Mulia. Pemohon. Pemohon perkara 64 yang hadir di sini adalah 1. Heni Handayani, 2. Rianda Seprasia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pemohon 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan 65 yang hadir, saya Miko Kamal SH LLM PhD, didampingi oleh rekan saya Fauni Fauzi SH MH. Terima kasih. Iya. Sekarang baru termohon. Silakan termohon 65. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hadir pada persidangan ini saya Hanki Mustaf Sabarta didampingi Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria STP. Terima kasih Yang Mulia. Iya, termohon 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Perkara nomor 65 KPU Kabupaten Sijunjung, hadir kuasanya Sudi Praitno SH LLM didampingi Bapak Fahrul Rozi LC sebagai Divisi Hukum KPU Kabupaten Sijunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pihak terkait, silakan. Dari Pesisir Selatan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait yang hadir dalam persidangan ini, saya Aswan Sibagariang SH didampingi rekan saya Muhammad Ahiri SH MH, juga secara virtual lewat Zoom dihadiri Prinsipal Bapak Dr. Andes Rusman Anwar MPD. Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Sekarang pihak terkait Kabupaten Sijunjung. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami pihak terkait Kabupaten Sijunjung hadir di sini. Saya Devika Yoviandra SH MKN dan Bapak Beni Dwiva Yusir SSTP MSI Prinsipal Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Baik. Berikut Bawaslu Pesisir Selatan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Nusa Selatan, adil berdua. Saya sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Nusa Selatan, merangkap anggota, sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, bersama teman saya Yani Rahmasari, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Bawaslu Sijunjung. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Sijunjung hadir berdua Yang Mulia. Pertama saya Agus Sutrial Tatul, yang kedua
Yuni Wandri, SH MKN. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik, silakan langsung ke termohon perkara nomor 65. Silakan. Poin-poinnya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Sekitar 10 menit. Ringkasan jawaban termohon perkara nomor 65. Yang pertama dalam eksepsi mengenai kewenangan mahkamah. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo karena permohonan yang pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya. Mengenai kedudukan hukum pemohon, menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan pemohon sebanyak 2.925 suara dari total suara sah sebanyak 109.159 suara berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 50 kota tahun 2020, yaitu sebesar 2.184 suara. Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut termohon, permohonan yang diajukan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena keputusan termohon nomor 272 dan seterusnya tanggal 15 Desember 2020 yang ditetapkan pada pukul 15.35 diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB di papan pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung, sehingga permohonan seharusnya diajukan paling lambat tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sedangkan permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.20 WIB. Bukti T3. Kemudian mengenai kejelasan permohonan. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas karena alasan-alasan permohonan pemohon di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon dalam keputusan nomor 272 dan seterusnya. Namun di sisi lain justru menyatakan perkara yang pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, tuntutan angka 5 permohonan meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 sebanyak 24.377 suara. Padahal perolehan suara pemohon yang benar menurut termohon sebagaimana diakui oleh pemohon dalam permohonan angka 1 halaman 10 adalah sebanyak 24.376 suara. Dalam pokok permohonan bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon terpilih. Kemudian mengenai dalil permohonan terkait keterlibatan anggota KPPS Nagari Solo Amba sebagai tim pemenangan pasangan nomor urut 3 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena tidak jelas KPPS di TPS mana yang dimaksud oleh pemohon. Karena di Nagari Solo Amba ada 6 TPS dan tidak ada anggota KPPS di Nagari Solo Amba yang dijatuhi sanksi oleh KPU Sijunjung atau oleh termohon. Dalil permohonan mengenai penemuan surat suara berisi foto pasangan calon nomor urut 3 dalam kotak suara di TPS 25 Guguk Dadok Nagari Muaro adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena yang ada dalam kotak suara tersebut hanya bahan kampanye pasangan calon nomor urut 3 dan seluruh saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara menandatangani berita acara dan sertifikat hasil, bukti T18 dan T20.
Dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran oleh paslon nomor urut 3 karena terlambat menyampaikan LPPDK kepada termohon, yaitu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.58 WIB, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena penyampaian LPPDK paslon nomor urut 3 diterima termohon masih dalam tenggang waktu 1 hari setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu tanggal 6 Desember 2020 sesuai pasal 34 ayat 1 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017. Penerapan sanksi pembatalan sebagai paslon karena keterlambatan menyampaikan LPPDK berdasarkan ketentuan pasal 54 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 hanya dapat dilakukan bila ketentuan ayat 1 dan ayat 2 dalam pasal 34 terpenuhi secara kumulatif, yaitu melewati tanggal 6 Desember 2020 dan pukul 18.00 WIB. Sedangkan LPPDK pasangan calon nomor urut 3 diterima termohon tanggal 6 Desember 2020. Tindakan termohon tidak membatalkan pasangan calon nomor urut 3 di samping sudah sesuai ketentuan pasal 54 PKPU nomor 5 2017 juga diperkuat dengan surat dinas KPU RI nomor 10/PL-02-003-KPU-1 tanggal 7 Januari 2021. Dalil permohonan yang menyatakan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula termohon ajukan ke Sentra Gakumdu adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping hal itu keliru, termohon juga tidak pernah dan tidak akan pernah melaporkan pelanggaran apapun ke Sentra Gakumdu. Kemudian dalil permohonan mengenai laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan pemohon ke DKPP. Di samping membuktikan permohonan pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilihan, penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik tersebut sampai saat ini masih belum diproses oleh Bawaslu. Kemudian yang terakhir, yang mulia, dalil permohonan terkait surat somasi yang ditujukan kepada termohon agar membatalkan pasangan calon nomor urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena di samping tidak ada alasan hukum bagi termohon untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 3, surat somasi yang ditujukan kepada termohon tersebut juga tidak dibuat oleh subjek yang memiliki kuasa untuk itu, karena tidak dilampiri dengan surat kuasa yang sah menurut hukum, sehingga tidak ada kewajiban bagi termohon untuk menanggapinya. Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sejunjung nomor 272 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sejunjung nomor 272 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa termohon, Sudi Praitno SH LLM, Joni Hendrik Putra SH, Aldi Harbi SIY MH, dan Rezi Triputri SSI. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ke pihak terkait, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Beni Diva Yuswir SSTP MSI, Haja Iradatillah SPT, telah memberikan kuasa kepada pada tanggal 18 Januari 2021 kepada Devika Yeviandra SH MKN dan kawan-kawan. Satu, dalam eksepsi bahwa dengan menggunakan pasal 3 huruf A dan 4 ayat 1 huruf B PMK nomor 6 tahun 2020, pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan akuo kepada mahkamah. Hanya saja pasangan calon sebagaimana diatur pasal 3 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf B peraturan akuo baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi memiliki legal standing ketika pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
atau Undang-Undang Pilkada. Junto pasal 2 PMK nomor 6 tahun 2020 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, bahwa sama dengan pihak terkait, pemohon merupakan salah satu pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 sesuai dengan keputusan KPU Sejunjung nomor 117 tahun 2020 tentang penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sehingga pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan pasal 4 ayat 1 huruf B PMK nomor 6 tahun 2020. Hanya saja secara normatif tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, sebab Kabupaten Sejunjung jumlah penduduknya sebanyak 237.376 jiwa, maka syarat selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait maksimal sebesar 2%. Pada faktanya, selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sejunjung nomor 272 tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sebesar 2.925 atau 2,68% dari suara sah. Sesuai dengan tabel, tidak kami bacakan, bahwa pemohon secara tegas juga mengakui ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sejunjung tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, pemohon meminta agar Mahkamah tidak menganalisir patokan teknis formal ambang batas selisih suara dimaksud. Pemohon juga meminta Mahkamah mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara karena alasan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa lebih jauh pemohon dapat pada pokoknya juga meminta agar Mahkamah mengesampingkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung dengan didasarkan pada alasan yang digunakan Mahkamah dalam pertimbangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kabupaten Yapen dan Tolikara. Pemohon menilai dirinya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. Bahwa argumen hukum yang dibangun pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan pemohon memiliki legal standing dalam permohonan akuo sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum. Apalagi argumentasi hukum yang didasarkan pada putusan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen dan Kabupaten Tolikara sebagai rujukannya. Tentu semakin terlihat bahwa hal itu sangat dipaksakan. Bahwa sebab proses penyelesaian pilkada di dua kabupaten di Provinsi Papua tersebut jauh berbeda dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sejunjung, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah terkait legal standing dalam menjatuhkan putusan penyelesaian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen dan Tolikara sama sekali tidak dapat diduplikasi untuk mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020. Bahwa terhadap permintaan pemohon agar Mahkamah menyampingkan ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada sebagaimana diatur pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Mahkamah dalam putusannya nomor 77 PHP 2016 terkait dengan perselisihan pemilihan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat adapun inti pertimbangan antara lain terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 8/2015 pasal 6 PMK 1/5/2015 dalam mengadil perkara akuo menurut Mahkamah merupakan sesuatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang sekiranya dihormati
dan dijunjung tinggi di negara hukum Indonesia dan seterusnya. Bahwa lebih jauh dalam putusan Mahkamah nomor 52 tahun 2017 dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, sebagaimana juga dijadikan rujukan untuk dibaca secara utuh dan dicermati oleh pemohon berkenaan dengan permintaan agar Mahkamah mengenyampingkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut, bahwa tidak mungkin mengenyampingkan keberlakuan pasal 1. baca pertimbangan. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. Bahwa demikian juga dengan putusan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017, bahwa sama sekali tidak mengesampingkan ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada, melainkan hanya sebatas menunda penerapannya sehingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan tersebut. Jadi mendalilkan bahwa Mahkamah telah mengesampingkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada dalam perkara Kabupaten Tolikara merupakan argumentasi yang tidak benar secara hukum, sehingga sebab Mahkamah pada dasarnya tidak pernah mengenyampingkan ketentuan batas akuo. Selengkapnya dalam pertimbangan putusan nomor 14 tahun 2017 pada halaman 421. Bahwa begitu pula sikap Mahkamah dalam pemeriksaan dan memutus penyelesaian perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lainnya seperti Puncak Jaya, hal mana Mahkamah juga tidak mengenyampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada, melainkan hanya menunda hingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 42 tahun 2017 halaman 223. Tidak kami bacakan. Bahwa berbagai kondisi yang menyebabkan Mahkamah menunda penerapan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tolikara, Puncak Jaya, dan beberapa daerah lainnya sama sekali tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sejunjung. Bahwa dalil pemohon menyatakan bahwa pihak terkait terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK dan seharusnya dikenai sanksi pembatalan, namun tidak dibatalkan oleh termohon sebagaimana alasan untuk mengesampingkan pemberlakuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada juga tidak relevan dan tidak dapat diterima secara hukum, sebab penyampaian LPPDK pihak terkait sama sekali tidak terlambat karena diserahkan masih dalam tenggang waktu ditentukan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, yaitu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir, dan juga sesuai dengan ketentuan KPU nomor 5 tahun 2017 yang diubah peraturan KPU nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Bahwa lebih jauh juga dapat diketahui bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sejunjung berjalan lancar sebab tidak ada kekacauan, kerusuhan, kekerasan, dan tidak ada kejadian yang dirusak atau dihilangkannya surat suara yang kemudian menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, dan tidak terdapat pelanggaran hukum oleh penyelenggara berdampak pada terganggunya fairness penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sejunjung. Fakta demikian menguatkan bahwa tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda dan atau mengesampingkan pemberlakuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada dalam perkara ini. Bahwa oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menunda atau mengesampingkan pemberlakuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada dalam permohonan, maka Mahkamah harus menyatakan bahwa permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan akuo. 1.2 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Pilkada junto pasal 7 ayat 2 PMK nomor 6 tahun 2020, permohonan penyelesaian pelisihan hasil pemilihan kepala daerah diajukan dalam jangka paling lambat 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon. Bahwa pemohon dalam hal ini
keliru menafsirkan norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, khususnya frasa 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon. Frasa sejak diumumkan menghendaki bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimulai sejak hari diumumkan penetapan inkasu. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sejunjung tahun 2020 diumumkan oleh termohon pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2020 pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian, seharusnya batas akhir waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sebab penetapan inkasu diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, maka hari pertama jatuh pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.05 waktu diumumkan hingga pukul 24. Kuasa pemohon, waktunya kan agak terbatas ya. Baik Yang Mulia. Kalau saya baca semua nanti nggak habis, selesai. Baik Yang Mulia. Pokok-pokoknya saja, langsung ke pokok-pokok. Baik. Permohonan, ambil pokok-pokoknya saja. Baik Yang Mulia. Bahwa penghitungan tenggang waktu 3 hari kerja aku didasarkan pada ketentuan pasal 9 ayat 7 dan pasal 10 PMK nomor 6 tahun 2020, dan pokoknya mengatur bahwa pemberlakuan pukul 8 WIB sampai dengan pukul 24 untuk pengajuan permohonan secara luring atau offline, dan pukul 00 WIB sampai dengan 24 untuk permohonan yang dilakukan secara online. Waktu 2 menit lagi. Baik Yang Mulia. Tentang pokok permohonan, bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya terkait dengan adanya perbuatan terstruktur, sistematis dan masif, bahwa dalam permohonan pemohon tidak menjelaskan bahwa pemohon dan saksi pemohon menandatangani seluruh hasil TPS dan tidak ada satupun tanda tangan di nota keberatan di masing-masing TPS. Langsung kepada petitum Yang Mulia. Ya, silakan. Petitum berdasarkan keterangan pada bagian eksepsi dan juga keterangan atas pokok perkara permohonan sebagaimana diterangkan di atas, pihak terkait memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya, menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Sejunjung nomor 272/2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sejunjung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, Devika Yufiandra SH MKN, N. Rialdi SH, Fadlihul Saini SHI, Rikep Febrian SH. Terima kasih Yang Mulia. Iya, baik. Terakhir, Bawaslu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu paling lama 10 menit. Baik, Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan dan izinkan kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sejunjung menyampaikan keterangan terhadap perkara nomor 65 seterusnya dengan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenan dengan permohonan pemohon yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan angka 1 dan angka 2 terhadap berita acara nomor 272 seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil rekapitulasi dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Sejunjung dan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. 4 orang dari 5 pasangan calon menolak atau tidak menyetujui hasil rekapitulasi dengan cara tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Sejunjung. Bahwa Bawaslu Sejunjung menerima satu rangkap berita acara keputusan KPU Kabupaten Sejunjung mengenai rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nomor 272 seterusnya tertanggal 15 Desember 2020, bukti PK1. Dalam proses tersebut terdapat kejadian khusus serta keberatan dari hasil rekapitulasi perhitungan suara
dari 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung tahun 2020 bukti PK 2 sampai dengan PK 4. 2. Berkenaan dengan permohonan pemohon yang dilelehkan. Angka 3, adanya bentuk pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberi keterangan sebagai berikut. 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah melakukan pencegahan terhadap netralitas aparatur sipil negara dan penyalahgunaan kewenangan aparatur sipil negara dan atau pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Sijunjung dengan mengirimkan surat kepada Bupati, Kapolres, dan Dim Sijunjung bukti PK 5 sampai dengan PK 10. Terhadap dalil dugaan pelanggaran TSM yang dilelehkan pemohon, Bawaslu dan jajaran tidak ada menerima laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Majelis yang mulia, bahwa berkenaan dengan permohonan yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan angka 4, adanya pelanggaran sebelum masa pencalonan yang dikendalikan oleh Bupati Dr. Andus Yusur Arifin, ayah kandung pasangan calon Bupati Sijunjung nomor urut 3, yang melibatkan ASN aktif dalam pemenangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut. Bawaslu Kabupaten Sijunjung menerima informasi awal dari masyarakat yang diduga salah seorang aparatur sipil negara melakukan pendekatan diri ke partai politik dan memasang baliho. Hal itu dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Sijunjung sudah melakukan penanganan pelanggaran dengan mengklarifikasi pihak terlapor, saksi-saksi yang telah terbukti melanggar kode etik sebagai ASN dan telah diteruskan ke Komisi ASN dengan diturunkan rekomendasi oleh Komisi ASN serta dijatuhi sanksi disiplin ringan serta ditindaklanjuti oleh pejabat pembuat komitmen selaku Bupati Sijunjung dan diberi sanksi penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun bukti PK 11 sampai dengan PK 15. Terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka 4 huruf B, keterlibatan Bupati sering membawa ikut serta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 nomor urut 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Dalam menjalankan kewenangan sebagai pengawas pemilihan telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat kepada Camat Kamang Baru dan seluruh wali negari atau kepala desa sekecamatan Kamang Baru terhadap netralitas aparatur sipil negara dan penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur sipil negara serta netralitas perangkat desa atau perangkat wali nagari bukti PK 16 dan PK 17. Terhadap kegiatan Bupati Sijunjung turun ke masyarakat dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Jorong Kamang Makmur, Nagari Kamang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada menerima laporan terkait pokok permohonan yang didalilkan. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 4 huruf D, dukungan dan penggalangan wali nagari dan seluruh camat se-Kabupaten Sijunjung, salah satunya Camat Koto 7, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto 7 telah melakukan upaya pencegahan netralitas aparatur sipil negara terhadap penyalahgunaan kewenangan sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan Kecamatan Koto 7 dengan mengirimkan surat pencegahan kepada Camat Koto 7, instansi terkait Kecamatan Koto 7 dan kepala sekolah tentang himbauan netralitas aparatur sipil negara. TNI Polri, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan juga mengirimkan surat kepada seluruh wali nagari terhadap netralitas sebagai kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan perangkat desa atau perangkat nagari bukti PK 18 dan PK 19. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Koto 7 menerima informasi awal dari masyarakat melalui pesan aplikasi WhatsApp berupa rekaman video pertemuan bukti PK 20 yang diduga dilakukan oleh Camat Koto 7 dan beberapa wali nagari yang ada di sekecamatan Koto 7 dilakukan di Kecamatan Koto 7, Nagari 5 Koto yang telah dituang dalam laporan hasil pengawasan tanggal 22 September 2020 bukti PK 21. Berdasarkan informasi awal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kecamatan Koto 7 telah menindaklanjuti informasi awal untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan netralitas kepala desa dan atau sebutan lain wali nagari. Panwascam Koto 7 telah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Telah dilakukan kajian bahwa terhadap kegiatan tersebut ASN dan wali nagari telah terbukti melanggar netralitas ASN sebagaimana yang dituangkan Undang-Undang Nomor 5 seterusnya tentang ASN ke Komisi ASN yang sudah memberikan rekomendasi terhadap dugaan netralitas tersebut kepada Bupati Sijunjung selaku pejabat pembina kepegawaian. Atas rekomendasi tersebut hingga keterangan ini disusun,
Bawaslu Sunjung belum mendapatkan keputusan Bupati Sunjung, pejabat pembina kepegawaian terkait tindak lanjut rekomendasi pelanggaran netralitas ASN tersebut. Bukti PK 20 sampai dengan PK 31. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang didalilkan, pemohon pada pokok permohonan angka 4 huruf E, mobilisasi seluruh wali negari, kepala dinas, camat, dan aparatur sipil negara untuk mencari dukungan tiap tempat pemungutan suara dengan janji akan diberikan uang sebanyak 300.000 yang langsung dikoordinir oleh camat, salah satunya di Negari Tamparungo. Bawaslu Sunjung memberikan keterangan sebagai berikut. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumber Kudus telah melakukan pencegahan dengan menyurati Camat Sumber Kudus, Porkopincam atau instansi terkait di Kecamatan Sumber Kudus. Himbauan netralitas ASN pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dan surat pencegahan kepada seluruh wali nagari atau perangkat desa nagari terkait netralitas PK 32, bukti PK 32 dan PK 33. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kabupaten Sunjung tidak ada menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan terkait praktik money politik yang mana terkait dengan koordinator nagari menyerahkan uang kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah di TPS. Berdasarkan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sumber Kudus, di mana terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di rumah Pasrianti, pelaku bernama Endar Saputra dengan status sebagai wali negari aktif karena adanya dugaan praktek money politik dengan perbuatan berupa bagi-bagi uang. Terhadap laporan pengawas Kelurahan Desa Tamparungo melakukan penelusuran dengan dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa atau sebutan lain wali nagari Tamparungo. Dikarenakan adanya dugaan pidana pemilihan dilakukan pra pembahasan dengan Setra Gakumdu Kabupaten Sunjung. Untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan material ternyata belum terpenuhi dan dilimpahkan kembali ke Panwas Kecamatan Sumber Kudus untuk ditindaklanjuti dengan dijadikannya temuan dugaan pelanggaran netralitas wali nagari Tamparungo. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi dan berdasarkan hasil kajian pengawas pemilihan kecamatan yang diduga telah terbukti melanggar pasal 29 huruf B, E, dan J Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Bupati bahwa hingga keterangan ini disusun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung belum menerima tindak lanjut penerusan pelanggaran tersebut PK 34 sampai dengan PK 44. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang didalilkan pemohon pada pokok pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sunjung tahun 2020 nomor urut 3 pada saat pencalonan dan masa kampanye, pokok permohonan angka 5. Bawaslu Sunjung memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 5 huruf A terkait adanya kegiatan yang dilakukan di Nagari Unggan Kecamatan Sumber Kudus dikoordinir langsung oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari se-Kabupaten Sunjung dengan menggunakan fasilitas negara. Atas hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung beserta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumber Kudus tidak ada menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan pemohon. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada angka 5 huruf B tentang informasi yang disampaikan masyarakat bahwa pasangan calon Bupati nomor urut 3 atas nama Beni Dwi Payuswir melakukan kampanye kegiatan panen ikan massal yang difasilitasi Wali Nagari Takuang. Pengawas pemilihan Kecamatan Kamang Baru langsung melakukan pengawasan ke lokasi tersebut dan tidak melihat adanya aktivitas kampanye maupun alat peraga kampanye dikarenakan banyaknya masyarakat yang menangkap ikan dan juga tidak ditemukan keberadaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sunjung nomor urut 3 tersebut. Formulir laporan hasil pengawasan dan foto dokumentasi bukti PK 45. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada angka 5 huruf C, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota 7 menerima informasi yang disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp berupa file rekaman audio yang telah dituangkan ke dalam formulir model A, laporan hasil pengawasan. Atas beredarnya rekaman audio tersebut, berkesimpulan bahwa diduga rekaman percakapan tersebut belum terjadi dan dilakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat kepada Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Limokoto. Waktu 2 menit lagi. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sunjung menghimbau untuk tidak melakukan langkah-langkah penyalahgunaan wewenang. Bahwa berkenaan dengan permohonan
permohonan pemohon yang didalilkan bahwa pokok permohonan terjadinya kegiatan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisi kain sarung merek Gajah Bunga, jilbab merek Elzata, dan stiker kalender paslon nomor 3 sebanyak 40.000 paket secara merata di seluruh kenagarian yang ada di Kabupaten Sunjung yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung memberikan keterangan sebagai berikut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 menerima laporan dari warga negara Indonesia atas Nimi Cahyadi Dingrat dituangkan ke dalam formulir model A1. Laporan telah diberikan tanda bukti penyampaian laporan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung membuat kajian awal dengan dugaan pelanggaran model A4. Dalam poin rekomendasi kajian awal tersebut agar pelapor memenuhi kelengkapan syarat formil dan material dan menyurati pelapor untuk melengkapi data tersebut pada hari yang sama. Pelapor memperbaiki kelengkapan laporan petugas penerima laporan memberikan formulir model A 3.1 tanda terima perbaikan laporan. Bersama Sentra Gakumdu Kabupaten Sunjung melakukan pendampingan untuk membahas keterpenuhan syarat formil dan material dengan kesimpulan bahwa laporan diterima dan mencatat ke dalam buku register laporan dan telah dilakukan rapat pembahasan pertama untuk menentukan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 187 ayat 1 Undang-Undang 1 2015. Bahwa berdasarkan hasil observasi pihak pelapor dan terlapor dan saksi-saksi terhadap pokok laporan tersebut, kajian Bawaslu Kabupaten Sunjung didapat kesimpulan bukan tindak pidana pemilihan serta tidak memenuhi syarat pasal 187 A ayat 1 Junto pasal 733 ayat 4 Undang-Undang 10 2016. Terhadap permohonan yang didalilkan pemohon kejadian reses anggota DPRD Komisi 2 DPR RI Haji Gus Pardi Gaus yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Sunjung, pokok permohonan angka 5 huruf G, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung menerangkan bahwa berdasarkan instruksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bahwa akan dilaksanakan reses atas kunjungan kerja oleh anggota Komisi 2 DPR RI Haji Gus Pardi Gaus dengan tujuan reses Kabupaten Sunjung, yaitu melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bukti PK 61. Waktu. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang didalilkan puncaknya adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 nomor 3 tidak menyampaikan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan merujuk kepada ketentuan pasal 54 KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 6 Desember 2020 terhadap proses penyusunan penyampaian laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye oleh LO pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 nomor urut 3 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum sudah hadir pada pukul 15.54 pada hari Minggu tanggal 6 Desember. Namun karena ada dokumen yang belum lengkap, maka LO atau operator LPPDK paslon nomor 3 meninggalkan KPU dan datang lagi pada pukul 17.50. Operator paslon nomor 3 datang lagi ke KPU dengan membawa berkas-berkas atau dokumen LPPDK. Bukti PK 74 sampai dengan PK 75. Terhadap dugaan keterlambatan penyampaian LPPDK, KPU Sunjung mengirimkan surat tentang rapat koordinasi laporan LPPDK via WhatsApp kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sunjung pukul 21.52 dan di-share ke grup komisioner untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut. Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU Sunjung meminta pandangan dan pendapat terhadap penyampaian LPPDK tersebut dan telah disarankan oleh Komisioner Bawaslu Sunjung untuk tetap mengacu kepada ketentuan dan regulasi yang ada serta petunjuk teknis terkait penyampaian LPPDK oleh LO atau paslon Bupati atau Wakil Bupati Sunjung tahun 2020. Hasil pengawasan oleh pengawas didapati dokumentasi tanda terima laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye LPPDK manual pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sunjung tahun 2020 nomor urut 3 atas nama Beni Dwi Payuswir Haji Iradatillah yang mana tanda terima manualnya diprint melalui aplikasi online, disedakam dan terdapat waktu yang awalnya tertulis 18.30 web dicoret dan diganti dengan pukul 23.58 web tanpa diparaf. Ya, waktu dia. Siap majelis. Bahwa berkenaan dengan permohonan yang didalilkan bahwa laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu yang telah disampaikan ke Sentra Gakumdu pada Bawaslu Kabupaten Sunjung, pokok permohonan 16
memberikan keterangan bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang langsung didampingi oleh Sentra Gakumdu dan telah diberikan tanda bukti penyerahan oleh pengawas pemilihan umum Kabupaten Sunjung, membuat kajian awal dan memeriksa dan memverifikasi keterpenuhan Sarpol dan material. Terhadap kegiatan penerimaan laporan yang dilakukan oleh Sentra Pelayanan Gakumdu Sunjung, melakukan pembahasan pertama dan sepakat laporan tersebut untuk sudah memenuhi syarat formil dan material. Syarat terhadap hasil klarifikasi kepada pihak pelapor, terlapor, keterangan saksi dan saksi ahli yang intinya mengatakan belum terpenuhi unsur pasalnya berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sunjung, laporan yang disampaikan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana pemilihan, bukti PK 87. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sunjung ini disampaikan dan telah disetujui dan diputus dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sunjung. Pertama, Agus Sutriantatul, kedua, Juni Wandri, dan ketiga, Riki Minarsa. Terima kasih majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik. Sekarang pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T1 sampai dengan T24, benar? Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT88. Benar yang mulia. Ya, baik, dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK88. Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Selanjutnya pemohon ada bukti tambahan P38 sampai dengan P45. Benar ya? Benar yang mulia. Ya, dengan catatan P38, P39, P40 sampai 45 berupa rekaman dan P44 video. Ya, benar ya? Benar baik. yang mulia. Ada tambahan atau catatan? Silakan yang mulia, Prof. ini. Saya konfirmasi lagi ke termohon ya. Coba disampaikan lagi. Ini tanggal berapa sebetulnya hasil rekapitulasi itu kemudian ditetapkan dan diumumkan? Terima kasih yang mulia. Jadi SK Rekap itu ditetapkan 15 Desember 2020 pukul Itu ditetapkan ya? Ya. Pukul 15.05 WIB. Pukul 15.05 WIB. Kemudian Kemudian diumumkannya pada tanggal yang sama 15 Desember 2020 pukul 18.21. 18.21 ya. Benar yang mulia. Pada saat ditetapkan tuh semuanya hadir atau tidak? Hadir yang mulia. Hadir. Ya. Yang keberatan hanya pemohon saja. Pemohon dan pasangan calon lain kecuali peraih suara terbanyak. Oh itu ya, pemohon dan pasangan calon lain ya. Nah. Yang tanda tangan siapa? Hanya yang meraih suara terbanyak yang mulia. Yang lain tidak tanda tangan? Tidak. Tapi mereka sudah mengetahui bahwa tanggal penetapan dan diumumkan ini semua ya? Benar yang mulia. Iya. Kemudian keberatan itu dari mulai tingkat TPS ada nggak? Terima kasih. Di jawaban sebenarnya sudah diuraikan sejak di TPS, terutama di TPS-TPS yang dimenangkan oleh pihak terkait, itu tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon. Jadi semua saksi-saksi tanda tangan sejak mulai tingkat TPS? Benar yang mulia. Tidak tanda tangannya hanya pada waktu di kabupaten. Pleno di kabupaten? Benar. Itu saja, makasih. Ya, baik. Hasil dari persidangan kedua perkara ini akan dilaporkan atau disampaikan kepada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, para pihak tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari kepanitraan apa hasil RPH nanti diumumkan melalui sidang terbuka untuk umum yang hari dan tanggalnya akan ditetapkan kemudian. Jadi sekali lagi tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari kepanitraan. Sudah cukup ya? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari ini untuk nomor perkara nomor 6465 PHP titik BUP garis datar 19 Romawi garis miring 2021 telah selesai.